Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Halim Harahap dengan NIM 23323140090. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan teman-teman dengan materi konsep etika dan akhlak dalam bisnis Islam. Bisnis dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi teman-teman, tetapi juga bagian dari ibadah loh. Maka dari itu teman-teman, kita harus memahami nilai-nilai etika dan akhlak dalam berbisnis sangat penting, agar usaha kita berkah dan bermanfaat teman-teman. Baik teman-teman, mari kita mulai dengan materi pertama dengan memahami pengertian dasar etika dan akhlak dalam bisnis Islam teman-teman. Teman-teman, etika dalam bisnis Islam adalah sistem nilai yang mengatur perilaku baik dan buruk yang dalam Islam bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akhlak dalam bisnis Islam adalah cerminan sikap dan karakter dalam diri manusia yang tampak dalam perbuatan sehari-hari. Teman-teman, apa sih perbedaan etika, moral, akhlak, dan norma dalam konteks bisnis Islam? Mari kita bedakan 4 istilah penting tersebut. Yang pertama teman-teman ada etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai rasional. Dalam bisnis, etika menjadi pedoman umum untuk menjaga integritas dan keadilan. Yang kedua ada moral. Moral adalah nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Moral dalam bisnis bisa berbeda antar budaya, tetapi tetap berakar pada kejujuran dan keadilan. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak dalam Islam merujuk pada sikap dan perilaku yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Akhlak adalah cerminan hati dan keimanan seseorang dalam bertindak. Dan yang terakhir teman-teman ada norma. Norma adalah aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Dalam bisnis, norma bisa berbentuk kebiasaan jual beli, aturan lokal, atau adat setempat. Jadi kesimpulan dari 4 perbedaan ini yaitu etika bersifat filosofis dan universal. Kemudian moral lebih bersifat sosial, akhlak bersumber dari wahyu atau agama, dan yang terakhir norma merupakan aturan yang lahir dari kesepakatan masyarakat. Dalam bisnis, semua ini saling berhubungan dan saling menguatkan. Di sini ada prinsip-prinsip etika dan akhlak dalam bisnis Islam. Apa saja sih teman-teman prinsip-prinsip etika dan akhlak dalam bisnis Islam tersebut? Mari kita bahas. Teman-teman, yang pertama ada kejujuran atau sidik. Dalam Islam, kejujuran adalah prinsip utama. Jujur dalam menyampaikan kualitas barang, harga, dan kondisi. Yang kedua ada amanah, dapat dipercaya. Jangan mengingkari janji dan selalu jaga kepercayaan konsumen. Misalnya, jika pelanggan pesan barang hari Senin, maka kirim sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga ada keadilan atau tidak menzalimi. Jangan memanipulasi harga, jangan membohongi pelanggan. Islam melarang penipuan dan mengurangi timbangan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yang keempat ada menjauhi riba, ghar, dan masyir. Islam melarang transaksi yang mengandung riba atau bunga, ghar atau ketidakjelasan, dan masyir atau untung-untungan. Semua bentuk keuntungan harus jelas, halal, dan adil bagi kedua belah pihak. Dan yang terakhir teman-teman ada niat yang baik dan tidak serakah. Bisnis adalah ibadah jika diniatkan karena Allah. Jangan hanya berorientasi materi, tapi juga sosial dan spiritual. Baik, itulah teman-teman prinsip-prinsip etika dan akhlak dalam bisnis Islam yang saya jelaskan ada 5. Teman-teman, di sini terdapat contoh nyata etika dan akhlak baik dalam bisnis Islam. Apa saja sih contohnya? Mari kita lihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Contoh yang pertama, seorang pedagang makanan menyebutkan bahwa makanannya mengandung bahan tertentu agar konsumen muslim bisa berhati-hati. Contoh kedua, seorang pemilik toko menurunkan harga barang karena pelanggan adalah orang kurang mampu.
Contoh ketiga, perusahaan besar memberikan zakat, infak, dan sedekah dari keuntungan mereka. Semua ini adalah bentuk nyata etika dan akhlak dalam bisnis. Baiklah teman-teman, di sini terdapat dampak positif etika dan akhlak dalam bisnis Islam. Apa saja sih hasil yang jika kita berbisnis dengan etika dan akhlak? Apa dampak yang terjadi? Mari kita bahas. Teman-teman, dampak positif yang pertama itu meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, teman-teman, mendapatkan keberkahan dalam rezeki. Yang ketiga, menemukan keadilan sosial. Dan yang terakhir, teman-teman, itu untuk menjadi ladang pahala dan ibadah. Rezeki yang halal lebih menenangkan dan membawa kebaikan dunia akhirat. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Mari kita jadikan bisnis sebagai jalan menuju keberkahan, bukan sekedar keuntungan dunia. Jaga etika, rawat akhlak, dan niatkan semua karena Allah. Karena bisnis yang jujur dan amanah akan mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.